mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku kan cinta. Tiada tiada bukit kan menghalangi langkahku menyambut kasih-Mu. Tiada bimbang, tiada tak ingin aku jauh darimu. Ku ingin hidup bagimu, Yesus. Hadirmu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku kan cinta. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku kan cinta. Shalom jemaat sekalian, sebelum kita mulai kebaktian doa, mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Amin. Saudara-saudara, kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun ada seorang pribadi yang rela merendahkan dirinya bagi kita. Ibrani 2 ayat 9, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut untuk semua manusia. Saudara-saudara, jika Allah saja mau merendahkan diri, masakan kita tidak merendahkan diri? Masakan kita tidak merendahkan diri kita di hadapan Allah? Mari kita merendahkan diri, membawa segala pergumulan kita, dan kiranya Tuhan mempersatukan kita untuk menghadapi segala pergumulan. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati di saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati di saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu.
kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau kembali mengumpulkan kami di ibadah doa online ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya kami menyerahkan segala pergumulan kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, banyak sekali dosa-dosa yang kami perbuat selama ini, baik itu yang disadari maupun yang tidak disadari. Tetapi Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan segala beban kami Tuhan kepada-Mu. Kiranya berkati ibadah doa ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara, Tuhan kita tidak pernah diam. Dia selalu berjalan kemanapun ke tempat di mana kuasanya harus dinyatakan. Ia menghampiri setiap orang yang membutuhkannya dan menjawab setiap orang yang bersuruh kepadanya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudara, untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk perekonomian dunia, yang kita tahu bahwa perekonomian dunia sedang begitu kacau dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Khususnya bagi Indonesia, kita tahu bahwa pemerintah sedang kesulitan untuk mengatur perekonomian yang berada di ambang resesi, dan kita tahu dampaknya akan sangat luas. Mungkin akan banyak perusahaan yang harus tutup, dan makin banyak pekerja pengangguran, dan kemiskinan semakin bertambah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi perekonomian dunia ini Tuhan. Kami tahu begitu kacaunya perekonomian dunia ini Tuhan.
Begitu banyak Tuhan, orang-orang yang kelaparan Tuhan karena pandemi ini Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang harus dipecat Tuhan dari pekerjaannya Tuhan. Karena perusahaannya tidak mencukupi untuk membayar gajinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang miskin Tuhan yang sedang kesulitan Tuhan. Kiranya Tuhan terus pelihara mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah Tuhan yang sedang menjalankan tugasnya Tuhan untuk mengatur perekonomian di Indonesia ini Tuhan. Kami tahu perekonomian di Indonesia sedang berada di ambang resesi Tuhan. Kiranya Tuhan bantu pemerintah Tuhan untuk mendapatkan penyelesaian masalah dalam hal ini Tuhan. Kiranya kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, untuk pokok doa kedua, mari kita berdoa untuk panti-panti yang ada di sekitar kita. Saya sadar bahwa banyak sekali orang-orang yang berada dalam kesulitan. Mereka hidup dari beberapa donatur yang membiayai panti tersebut. Mungkin saja di masa pandemi ini, ada beberapa donatur yang berhenti membiayai mereka karena sulitnya perekonomian. Terlebih lagi mungkin mereka juga kesepian karena semakin sedikitnya orang yang mau mengunjungi mereka di masa-masa seperti ini. Karena suatu sukacita bagi mereka jika ada yang mengunjungi mereka dan membawa kebahagiaan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk panti-panti di sekitar kami Tuhan. Baik itu panti jompo, panti anak-anak maupun panti disabilitas Tuhan. Kami rindu Tuhan mendoakan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan bantu perekonomian mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa-masa sulit ini sulit sekali untuk mencari donatur bagi menghidupi mereka semua ini Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, jarang sekali ada orang yang mau berkunjung di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Kiranya Tuhan beri mereka penghiburan di tengah-tengah pandemi seperti ini Tuhan. Berikan mereka sukacita meskipun mereka kesepian Tuhan. Kiranya Tuhan terus menemani mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Pokok doa selanjutnya, mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami broken home. Di masa-masa sulit seperti ini, akan semakin sulit bagi mereka, terutama anak-anak mereka. Kita tidak tahu berapa banyak anak yang harus mengalami kekerasan. Karena ada dua kemungkinan yang terjadi saat anak-anak harus sekolah di rumah. Di satu sisi, mungkin adanya relasi yang pulih dalam keluarga. Namun di sisi lain, jika tidak ada pemulihan relasi, justru relasi mereka akan semakin buruk. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga Tuhan, kami juga teringat Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami broken home Tuhan. Kiranya Tuhan, kami berdoa bagi mereka Tuhan. Kiranya di masa-masa pandemi ini, kiranya timbul suatu kasih di tengah-tengah mereka Tuhan. Kami tahu semakin seringnya mereka bertemu satu sama lain Tuhan, mungkin terjadinya gesekan Tuhan yang mengakibatkan
rusaknya relasi mereka Tuhan. Kami Tuhan memohon untuk pemulihan relasi mereka Tuhan. Walaupun mereka menghabiskan waktu bersama Tuhan, kiranya waktu bersama itu Tuhan justru memulihkan mereka Tuhan, bukannya memperburuk keadaan Tuhan. Dan bila ada anak-anak yang mengalami kekerasan Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi masa depannya Tuhan. Kiranya Tuhan tidak menjadi suatu hal yang buruk bagi masa depannya Tuhan. Jangan sampai ada dendam di hatinya Tuhan. Kiranya mereka dapat memaafkan orang tua mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang terakhir, saya mau kita berdoa masing-masing untuk segala pergumulan kita dan juga untuk kerohanian kita. Karena saya sadar bahwa di masa yang sulit ini, banyak di antara kita yang haus akan hadirat Allah. Karena pada dasarnya, manusia diciptakan dengan khusus untuk berelasi dengan Allah. Namun karena kejatuhannya, manusia justru sulit untuk merasakan hadirat Allah. Mari kita berdiam diri di hadapannya. Bapa kami dalam surga Tuhan, inilah hamba-Mu Tuhan yang penuh dosa Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni setiap dosa kami Tuhan, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu lagi Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami yang berdosa ini Tuhan. Kiranya Tuhan buat kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, buat kami menjadi semakin dekat lagi kepadamu Tuhan. Semakin hari semakin dekat Tuhan. Kiranya kami dapat terus berelasi dengan-Mu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, jikalau kami dalam hari-hari kami tidak teringat sedetik pun akan Engkau Tuhan. Terus Tuhan ingatkan kami bahwa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Inilah semua doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku.
Untuk selanjutnya, untuk firman Tuhan saya serahkan kepada penginjil Paulus. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan pada ibadah doa pada malam hari ini, mari kita boleh sama-sama merendahkan diri kita meminta pertolongan, tuntunan yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami semua. Meskipun kami mengikuti ibadah doa secara online, tetapi kami bersyukur melalui ibadah doa ini, kami boleh diajak untuk boleh merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan juga untuk boleh kembali mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Yang boleh menolong dan juga mengingatkan setiap diri kami. Tuhan biarlah Engkau yang boleh menyertai ibadah pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ini boleh sungguh-sungguh menolong setiap diri kami untuk boleh melakukan firman-Mu di tengah situasi saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, nah doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yeremia pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang pertama ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Yang berbunyi demikian, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kita baca hari ini menceritakan bagaimana Allah memanggil Yeremia. Saudara, pada waktu itu Yeremia dipanggil oleh Allah di dalam usia 20 tahun. Usia yang masih sangat muda pada waktu tersebut. Dan saudara, situasi yang dialami oleh Yeremia pun tidaklah mudah. Karena waktu itu bangsa Israel, bangsa Yehuda sedang mengalami yang namanya krisis. Mereka menghadapi serangan daripada bangsa asing. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, bangsa Yehuda ini juga mengalami yang namanya kemunduran iman. Saudara, bangsa Yehuda menjauh dari Allah. Mereka tidak lagi mendengarkan dan menyembah Allah. Mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Dan bahkan mereka melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Hidup mereka menyimpang dari perintah Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi krisis inilah Allah memanggil Yeremia. Di dalam ayat yang keempat sampai dengan yang kelima, di sana dikatakan firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, melalui ayat ini kita melihat bahwa Allah bukan hanya mengenal Yeremia saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah juga memiliki rencana atas diri Yeremia. Dan rencana Allah ini Bapak Ibu Saudara telah ada jauh sebelum Yeremia lahir. Saudara, sama seperti Allah memanggil Musa, para hakim di tengah krisis yang bangsa Israel alami dan hadapi. Saudara, Allah juga memanggil dan mengutus Yeremia di tengah bangsanya. Allah memanggil Yeremia dan mengutus Yeremia di dalam zamannya. Di dalam keadaan krisis inilah Allah mengutus Yeremia untuk boleh membawa bangsa Yehuda yang tadinya menjauh dari Allah untuk boleh kembali menyembah kepada Allah. Saudara, seringkali di tengah keadaan krisis Allah memanggil dan mengutus umat pilihannya. Dalam sejarah gereja Bapak Ibu Saudara, Injil diberitakan justru ketika jemaat mula-mula menghadapi penganiayaan dan tekanan dari pemerintah Romawi. Ketika gereja berpaling dari kebenaran firman Tuhan,
Saudara, pada waktu itu Allah memanggil para reformator untuk boleh mengembalikan gereja, untuk boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Saudara, Allah memanggil dan mengutus orang-orang pilihan-Nya. Allah memanggil dan mengutus umat pilihan-Nya di dalam sepanjang zaman. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi hari ini, Saudara, Allah juga mengutus saudara dan saya. Allah mengutus saudara dan saya. Allah memanggil dan mengutus saudara dan saya supaya kemuliaan dan rencana Allah dinyatakan melalui hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dalam wisuda STT Saat beberapa minggu yang lalu. Dosen saya mengutip perkataan Pendeta Andrew G, yaitu pendiri dari STT Saat. Di mana Pendeta Andrew G mengatakan, waktu Tuhan untuk kebangunan rohani adalah saat yang paling gelap itu. Yaitu saat ketika segala sesuatu tanpa harapan. Itu selalu merupakan cara Tuhan untuk datang ke situasi yang buruk itu dan menunjukkan kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara, perkataan Pendeta Andrew G yang disampaikan oleh dosen saya ini sungguh-sungguh mengingatkan diri saya bahwa pandemi COVID-19 adalah masa gelap yang tidak kita ketahui kapan akan berakhir. Masa di mana berbagai rencana dan impian hancur seketika. Masa yang membuat bangsa-bangsa jatuh ke dalam resesi. Masa yang membuat sebagian orang hidup dalam keadaan frustrasi dan depresi. Baik itu karena krisis keuangan, krisis karena kehilangan orang yang dicintai karena COVID-19 ini, maupun juga krisis yang lainnya. Saudara, di dalam situasi yang tidak menentu ini, saudara, apakah kita hanya meratapi diri? Kita hanya hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kita merasa jenuh dengan keadaan yang kita alami sehingga kita tidak lagi peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita hanya menjalani hari demi hari tanpa arah dan tujuan. Saudara, saya percaya bahwa krisis ini Tuhan izinkan untuk sebuah kebangunan dan pemulihan rohani. Krisis ini adalah momentum bagi kita untuk kembali kepada Allah. Momentum untuk mempercayai kasih setia dan pemeliharaan Allah di dalam segala ketidakpastian hari ini. Momentum untuk mengevaluasi iman dan pelayanan kita. Momentum bagi para orang tua untuk mengajarkan iman dan keteladanan kepada anak-anaknya. Momentum bagi suami istri, orang tua dan anak untuk boleh saling mengenal satu dan yang lainnya. Momentum untuk memberitakan Injil bagi mereka yang hidup di dalam kesesakan dan kehampaan. Momentum untuk berbagi kasih bagi mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya selalu ada rencana Tuhan di balik setiap krisis. Selalu ada rencana Tuhan di dalam setiap pergumulan tantangan yang kita hadapi. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, jangan kita hanya mengeluh di tengah krisis yang kita alami. Apalagi Bapak Ibu Saudara sampai hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran dan kepanikan. Tapi marilah Bapak Ibu Saudara, kita menggunakan waktu ini untuk berdoa, untuk bertanya kepada Allah. Apa panggilan Tuhan atas diri kita di tengah situasi hari ini? Apa panggilan Tuhan bagi keluarga kita? Apa panggilan Tuhan bagi gereja kita? Dan apa yang ingin Tuhan lakukan
untuk memulihkan di tengah situasi yang kita alami hari ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi krisis, Allah memanggil Yeremia. Dan Allah yang sama juga Bapak Ibu Saudara memanggil, mengutus saudara dan saya di tengah situasi yang hari ini kita alami. Dia bukan hanya mengutus saudara dan saya, tetapi Bapak Ibu Saudara, dia juga memperlengkapi kita untuk boleh menjalankan panggilannya sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, maukah kita memberi diri untuk menjawab panggilan itu? Bapak Ibu Saudara, Tuhan menebus kita untuk sebuah rencana. Dan di dalam rencana itu, saudara dan saya dipanggil oleh Allah untuk boleh menggenapi rencana yang sudah Tuhan tetapkan kepada diri kita. Saudara dan saya dipanggil oleh Allah untuk menggenapi kehendak Dia. Bukankah Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes 6 ayat 38, Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudara, bukanlah suatu kebetulan jika kita hidup di tengah zaman ini. Bukanlah suatu kebetulan jika kita ada di tengah pandemi COVID-19. Saudara, pasti Tuhan memiliki rencana atas hidup kita, atas keluarga kita, dan atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang menggenapi rencana Allah Bapa di dalam hidupnya. Hari ini saya mengajak setiap kita. Marilah setiap kita, saudara dan saya, apapun keadaan, pergumulan, dan tantangan yang kita hadapi hari ini, saudara, marilah kita memberi diri kita untuk boleh menggenapi rencana Allah di tengah situasi krisis hari ini. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, saat yang paling gelap, saat tidak adanya harapan, adalah saat terjadinya kebangunan rohani. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam keadaan krisis ini, Allah sedang menyatakan kemuliaan dan membangunkan kerohanian dan juga memberitakan Injil di berbagai dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur pada sore malam hari ini. Kami boleh kembali diingatkan bahwa di dalam setiap keadaan krisis, tantangan yang kami alami, Tuhan, sesungguhnya Engkau juga memanggil setiap diri kami untuk boleh menyatakan kehendak Tuhan di tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada satupun peristiwa di dalam dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Kami percaya bahwa semua yang terjadi ada di dalam kemahatauan dan izin Tuhan. Dan kami juga percaya ya Tuhan bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan, pemulihan, dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dalam keadaan yang tidak mudah ini. Biarlah kami tidak hanya menjalani hari demi hari tanpa tujuan. Apalagi kami hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Tetapi di dalam masa-masa krisis yang tidak menentu ini, bantu kami ya Tuhan untuk bisa membuka diri kami, mengenali suara Tuhan,
dan juga memberi diri kami untuk menggenapi panggilan Tuhan di tengah situasi hari ini. Dan kami berdoa biarlah kehendak rencana Tuhan boleh dinyatakan melalui hidup kami, melalui keluarga kami, melalui gereja kami. Sehingga di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, kami boleh melihat bagaimana orang-orang dipulihkan di dalam anugerah Tuhan. Kami melihat bagaimana Injil Kristus boleh diberitakan kepada mereka yang saat ini tidak memiliki pengharapan. Dan kami boleh melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah zaman ini, di tengah situasi krisis yang saat ini mungkin kami alami. Kami bersyukur untuk semuanya. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini. Biarlah Engkau juga yang boleh memberikan berkat anugerah Tuhan kepada setiap kami, kepada setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah doa online ini. Mari jemaat sekalian, mari kita mengarahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa serta penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menuntun kita untuk menggenapi panggilannya di tengah zaman ini, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita.